Perkenalkan, nama saya Heavenly Lampa, NIM 20101106033. Keunggulan dan kelemahan metode waterfall. Yang pertama, keunggulannya mudah dimengerti sehingga baik digunakan oleh pemula. Kemudian mudah untuk di-manage karena setiap fase memiliki deliverables-nya masing-masing dan proses review. Kemudian cepat untuk diimplementasi untuk proyek dengan skala kecil di mana requirement dapat dimengerti dengan baik. Dan desain yang sederhana membuatnya mudah untuk di-testing dan dianalisis. Kelemahan dari metode waterfall yaitu metode ini hanya cocok untuk proyek dengan requirement yang sudah sangat jelas dengan detail requirement yang bisa di-deliver di awal. Metode ini tidak cocok untuk proyek maintenance atau proyek jangka panjang. Kemudian tidak fleksibel dan tidak bisa membuat software yang lain sampai seluruh proses waterfall selesai. Metode Agile. Yang pertama, keunggulan. 1. Pendekatan yang adaptif sehingga dapat merespon perubahan requirement dengan sangat cepat dan efisien. 2. Feedback yang berkesinambungan akan meminimalisir risiko dengan signifikan. 3. Komunikasi yang berkelanjutan meningkatkan transparansi antara klien dan tim development. 4. Fokus pada pengerjaan software sehingga tidak perlu terlalu khawatir pada dokumentasi. Kemudian yang kedua, kekurangan. Yang pertama, skop pengerjaan yang bisa berubah kapanpun dapat menyebabkan kurangnya fokus dari tim development dan menyebabkan isu jika brief yang diberikan tidak jelas. Kedua, kurangnya dokumentasi dana meningkatkan risiko miscommunication. Untuk keunggulan dari RAD adalah untuk mengurangi risiko karena identifikasi isu di awal dan feedback klien. Feedback berkala meningkatkan transparansi antara tim development dan klien. Klien yang dapat melihat hasil dari prototipe di awal akan menghasilkan kualitas produk yang lebih baik di akhir. Perencanaan dan dokumentasi yang lebih sedikit meningkatkan kecepatan development. Sedangkan untuk kelemahan dari RAD adalah untuk mengurangi fitur karena time boxing, di mana ketika fitur didorong kembali ke versi yang lebih baru untuk menyelesaikan rilis dalam waktu singkat. Tidak cocok untuk proyek dengan budget yang rendah karena biaya modeling dan automated generated code yang sangat tinggi. Metode ini relatif baru sehingga cukup beresiko. Butuh kerja sama tim yang tinggi untuk proses yang sangat cepat untuk bergerak agar bisa sukses. Untuk persamaannya sendiri dari metode ini, mereka sama-sama bertujuan untuk memfasilitasi dan mengelola proses kerja tim untuk menyelesaikan suatu proyek. Sedangkan perbedaannya, pada model waterfall membutuhkan pendekatan yang sistematis dan sekuensial dalam pengembangan perangkat lunak. Model waterfall dilakukan ketika suatu tahapan proses selesai, baru bisa dilanjutkan ke tahapan selanjutnya. Sedangkan pada model Rapid Application Development, yang merupakan pengembangan lebih lanjut dari model waterfall, proses pengerjaannya itu terbagi atas beberapa tim kerja dan menempuh waktu yang singkat untuk menyelesaikan suatu software yang utuh. Tetapi jika ada kesalahan, maka proses tak akan berjalan dengan lancar, atau pada tim yang melakukan kesalahan harus memperbaikinya ulang. Sedangkan dalam Agile lebih melibatkan klien atau customer dalam menyempurnakan bagian-bagian kecil dari sebuah produk. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.